2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Gerak. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara tanggal 20 November 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan. Gerak.
Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah mengeningkan cipta agar jasa para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan bagi kita diberikan kesempatan untuk meneruskan perjuangannya. Mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMKS Harapan Pangkalan Bun.
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Kami siswa dan siswi SMK Espang Harapan Pangkalan Bunda janji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, hormat patuh dan berbakti kepada orang tua. Empat, taat dan patuh kepada guru serta tata tertib sekolah. Lima, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Enam, menjaga dan memelihara nama baik sekolah. Tujuh, membangun dan belajar sebagai untuk melanjutkan cita-cita bangsa dan negara. Baiklah. Amanat pembina upacara. Amanat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Tata Usaha, dan seluruh siswa yang saat ini hadir yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahnya pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan anugerah ya berupa sehat, nikmat sehat ya walafiat, serta kita dalam keadaan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan pagi hari ini sepertinya sering ya Pak Anang menjadi pembina upacara. Ya dulu waktu pas jadwalnya Pak Anang ya langsung, kemarin jadi Pak Sarif, ini tadi mengganti lagi ya. Ya bagi Pak Anang senang aja ya, asal yang lain kalian semua tidak bosan tidak bosan dengan Pak Anang. Pak Anang senang aja karena dari kecil Pak Anang sudah berlatih dan dididik untuk pede, percaya diri apapun situasi dan kondisinya selalu pede. Kadang-kadang kalau harus bertemu dengan kaum gembel, kita juga bisa menggembel. Kadang-kadang di depan para panelis dan kita harus memaparkan sebuah misi atau barangkali memaparkan sebuah
proyek-proyek kegiatan di kantor dulu ya itu Anda juga pernah nih pegang mikrofon ya, kita paparkan, kita pelajari dulu, kita yakinkan orang lain akan apa yang kita akan sampaikan ya. Kemudian kadang-kadang menghadap bupati, menemui ketua DPRD dan sebagainya, dialog, bicara, itu biasa. Dan bahkan saya beberapa kali ketemu dengan Pak Gubernur, videonya itu ada, ya biasa aja. Jadi nggak terlalu grogi, nggak terlalu biasa. Karena apa? Mental itu sudah tercipta dari kecil. Saya juga seperti kalian-kalian lazim mengikuti upacara. Jadi peserta upacara juga sering dan selalu. Jadi komandan upacara di tingkat kabupaten, Pak Anang 20 kali lebih ya. Tingkat kabupaten ya. Hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional, kadang-kadang Hari KNPI dulu ya. Terus kemudian Hari PGRI, pemberangkatan kontingen-kontingen, jadi komandan upacara. Biasa. Dan dari kecil memang sudah berlatih di situ. Kita mendapatkan job atau seperti itu, kita selalu siap. Ya, siap. Percayanya pertama modalnya adalah percaya diri. Nah, sehingga saya berharap dengan kalian-kalian yang diberi sebagai petugas upacara itu laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Tumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya bisa melakukan itu. Ini tadi buktinya kita apresiasi bagus, ya, pelaksanaan upacara mulai dari komandannya, pembawa bendera, dan yang sudah melaksanakan tadi. Satu yang perlu kita koreksi ya, yang membawa ini pembacaan ini janji siswa ya. Nah, kayaknya agak grogi ya. Saya lihat tadi kakinya bergetar-getar gini, perhatikan ya. Terus kemudian umpama Pak Anang nggak jadi pembina upacara, mungkin Pak Anang cek mungkin bisa basah di celananya ya, terkencing-kencing di celana ya. Jadi ini adalah cara atau bentuk berlatih belajar. Oh, saya tadi merasa setelah dikoreksi betul. Saya tadi agak grogi. Nah, kedepannya kalau sering melakukan tugas yang sama, grogi itu akan hilang. Demikian juga dengan pegang mikrofon. Kalau kita udah biasa ya biasa. Ini tadi spontan itu sepanjang maju yang jadi bilang, oh siap. Ya, kalau yang bersangkutan memang tidak atau berhalangan hadir. Masalah apa yang akan disampaikan di sini sudah ribuan ide gagasan apa yang akan kita sampaikan. Karena ini adalah merupakan bagian dari hal yang biasa kita lakukan. Ya, apalagi kalau sebentar lagi harus kampanye jadi suruh itu jagonya gitu, orasi ya. Jadi itu nanti bisa dilatih kalian-kalian dari awal, dari saat ini ya. Kalian yang jadi pengurus-pengurus OSIS ya lakukan dengan baik, bahwa itu adalah wahana untuk belajar berorganisasi. Nah, sehingga kamu nanti menjadi orang yang berkualitas di dalam hidup di masyarakat. Mungkin di antara kalian nanti ada yang menjadi pejabat-pejabat di desa, ada yang menjadi pejabat-pejabat kepala desa barangkali ya, ada yang menjadi PNS, TNI, Polri, dan nanti tidak menutup kemungkinan kalian nanti menjadi pimpinan-pimpinan. Belajarnya ya dari sekarang. Ada sebagian yang mengatakan, oh jadi pengurus OSIS itu bikin uyuh aja, bikin capek, menyita waktu. Salah besar ya. Disitulah letaknya kalian punya kesempatan untuk belajar berorganisasi. Apalagi kalau diberi kepercayaan, ini akan ada peristiwa peringatan Maulid Nabi. Aku dijadikan sebagai ketua panitia. Kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan, tanya. Ya tanya. Kalau udah tahu, laksanakan. Tahapan-tahapan, item-item, serta kalau perlu diidentifikasi di data. Yang harus kita hasilkan ini. Ini sudah soundtrack, ini sudah soundtrack, sehingga hasil akhir adalah terstruktur, terukur, dan baik, benar. Gitu. Dan juga berinteraksi dengan orang lain, memberdayakan orang lain di dalam ilmu manajemen ya, ada yang namanya organizing ya, mengorganisasikan. Ada beberapa teman yang punya potensi, misalnya dalam peringatan Maulid Nabi,
kayak kemarin ya, kita kekurangan alat, kita bisa bersinergi dengan tetangga sebelah yang punya alat. Ya, kita kekurangan pelatih atau mungkin ada pelatih tetapi masih perlu penambahan misalnya. Akhirnya berkolaborasi, memberdayakan orang lain dalam tugas yang sama, dalam kesempatan yang sama, terjadilah hasil yang maksimal. Dan kadang-kadang seorang ketua atau seorang pemimpin yang mendapat tugas tadi memang harus mampu melaksanakan itu tadi, organizing, mengorganisasi teman-temannya atau mungkin bapak ibu gurunya tempat untuk berkonsultasi, kemudian bagaimana melibatkan teman-temannya di dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi sekali lagi secara umum koreksi terhadap pelaksanaan acara pagi hari ini cukup bagus ya. Kita harapkan kepada yang lain kalau diberi tugas yang sama, saya yakin kamu bisa melaksanakan asalkan kamu yang percaya. Yang pertama kuncinya percaya diri. Kalau kamu udah percaya diri ya udahlah. Upama ada sedikit-sedikit salah, minimal dengan percaya diri itu menghilangkan grogi. Ya. Saya yakin ini adalah masa yang paling tepat untuk kamu belajar itu, sehingga nanti pada saat lulus atau lepas dari masyarakat kamu sudah memiliki bekal yang cukup untuk terjun di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua yang ingin Bapak sampaikan, beberapa bulan yang lalu Pak Anang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya, Cengkareng ya. Di sana menemukan banyak anak-anak seusia SLTA itu ngumpul ya di bandara membawa tas-tas besar, koper-koper. Pak Anang sempat nanya, Mas, Dek, ini mau kemana? Kami Pak, ini siswa SMK yang magang ke luar negeri. Siswa SMK yang magang ke luar negeri. Ada yang ke Jepang pada waktu itu, kemudian ada yang ke Malaysia. Itu dilakukan dari siswa-siswi SMK yang waktu itu saya lihat Jawa Tengah balikannya. Programnya Jawa Tengah. Kemudian kebetulan mereka melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian karena saya merasa guru SMK juga, saya mencoba berkomunikasi, tanya-tanya dengan mereka, Dok, ini apakah setiap sekolah ada perwakilannya atau mungkin melalui proses penjaringan yang bisa prakrin atau PKL atau magang ke luar negeri? Ya, kata mereka pertama melalui proses seleksi. Jadi yang dikirim magang ke luar negeri itu adalah dalam rangka pertama agar siswa-siswinya mendapatkan kelengkapan ilmu dari teori ke praktek, link and touch. Kemudian yang kedua adalah agar terjaga nama sekolah di Indonesia, sehingga orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu harus diseleksi, nggak sembarang orang. Ya, nanti kalau elek dikirim kan memalukan kita. Ya, betul juga begitu kita coba konfirmasi ke yang bersangkutan kepada anak-anak yang berangkat seperti itu. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi. Nilai minimal tertentu, kemudian ditambahi bekal keterampilan yang relevan dengan kompetensinya. Nah, sehingga dengan program itu Indonesia sebagai negara yang boleh dibilang agak sulit mencari lapangan kerja, saya yakin kalau program itu semakin dipertajam, nanti hasilnya akan bagus sehingga menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada. Dan kita sempat melihat ya, mungkin kalian bisa membuka di YouTube bahwa banyak anak-anak yang dulunya magang ke luar negeri akhirnya kerja di sana. Coba kalian buka di YouTube ya. Beberapa anak kemarin kita lihat itu mereka magang di Jepang, kerja di Jepang. Rupanya dulunya praktik dan magang di sana. Ya. Setelah itu ditanya berapa gajinya? Hanya 17 juta rupiah. Hanya, padahal itu pegawai-pegawai di level bawah aja itu. Ya, ada yang naik sepeda ya, mengontrol kebun di Jepang sana ya. Ada yang bagian nyiram-nyiram, ada yang bagian apa itu, mempolibekkan tanaman-tanaman yang di perkebunan-perkebunan. Dan gajinya katanya kalau dikumpulkan rupiah itu hanya 17 juta.
Padahal kalau di Indonesia sini 17 juta itu adalah gajinya wakil kepala dinas dan sekretaris 17 juta ya. Saya pernah merasakan seperti itu ya. Jadi dibanding yang baru asal lulus langsung mendapat gaji segitu, ya pekerjaannya enak ya. Jadi, nah kita harapkan mungkin nanti beberapa teman Bapak Ibu Guru bisa mempelajari itu, dan apabila dimungkinkan dan itu adalah merupakan program dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, tidak ada salahnya kalau kita harus berusaha untuk merebut kuota itu, sehingga siapa tahu ada dari anak-anak kita SMK Harapan yang nantinya menjadi pilot project ya, orang yang tercepat untuk bisa magang ke luar negeri. Terus nanti bisa diikuti adik-adiknya. Mari kita simak bersama-sama, mari kita cek bersama-sama, siapa tahu ada program-program dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan dinas seperti dinas pendidikan yang ada di Jawa. Ya, mereka kemarin kita ketemu ternyata banyak anak-anak yang PKL atau magang dari luar negeri. Dan ternyata setelah lulus ya mereka kerjaannya selama magang baik, ya langsung di project. Mungkin ya barangkali nanti kerja di sini ya, nanti kerja di sini ya. Nah, akhirnya setelah lulus mereka kerja dengan gaji awal minimal 17 juta katanya ya. Nah ini, sehingga harapan kita ke depan, kalau seandainya memungkinkan sekolah kita bisa melakukan itu ya harus kita lakukan. Ya. Setuju kira-kira? Setuju? Iya setuju ya. Karena itu adalah bentuk inovasi daripada sekolah kita di dalam melakukan terobosan-terobosan ya. Dan memang jangan-jangan kalau seluruh Kalimantan Tengah belum melakukan itu ya berarti ya provinsi kita yang harus kita evaluasi, kita support untuk bisa sejajar seperti mereka-mereka yang sudah melakukan pemagangan itu. Kalau magang itu mereka yang Bapak kemarin ketemu adalah ke Jepang dan Malaysia pada waktu itu, lah siapa tahu ke depannya bisa ke negara-negara lain di dunia. Dan terakhir poin yang ketiga, saya mengingatkan kepada seluruh siswa bahwa sebentar lagi kita masuk di dalam bulan Desember ya, akan kita laksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya, di mana ini adalah semester ganjil ya, dan seperti pada pertemuan yang dulu sudah Bapak sampaikan, memenuhi syarat administratif ya, pembayaran sekolah khususnya agar itu segera dilaksanakan sehingga nanti tidak timbul tunggakan-tunggakan yang banyak yang pada akhirnya menyulitkan diri kalian sendiri dan orang tua kalian. Dan sekarang pembayaran untuk iuran sekolah diberikan kemudahan ya, kalian cukup angkat telepon, informasikan ke orang tua di kampung sana, jika nomor rekening sekolah, mereka bisa mentransfer dari kampungnya masing-masing untuk menghindari penyelewengan oleh kalian-kalian. Ya, sudah dikasih pembayaran SPP dan sebagainya, kalian menumpang bawahnya diberikan yang lain, sehingga setelah menumpuk tagihannya baru ingat orang tuanya dipanggil begini dan transportnya juga lumayan besar, kemudian tambah lagi yang rasa malu orang tua karena merasa sudah diberi dilunasi ternyata anaknya yang nyimpang. Nah, untuk menghindari itu semua kita sadar akan hal itu dan segera dilaksanakan dan dituntaskan. Khusus untuk informasi tambahan ya, khusus untuk ini ada turnamen bola voli putra di KNPI Cup. Pak Anang sudah mendaftarkan. Sore nanti kita jadwalkan latihan ya, nanti untuk minggu ini kita kasih jadwal latihan tambahan yang kelas 12 terutama ya, itu bisa aja dan kita maksimalkan pemain-pemain yang ada. Ini berapa? Arah utara ya, siap ya. Jangan kurang tinggi-tinggi itu, jangan dibiarkan potensi yang ada ya. Tahu nggak pemain-pemain Indonesia kayak gimana
mau 30 juta. Kamu tinggi harusnya tersupport untuk itu ya. Yang tinggi-tinggi banyak kita punya anak-anak yang tinggi ya. Nah, nanti sore kita jadwalkan setengah 4 kita latihan bersama dan siapkan kartu pelajarnya untuk yang kita tunjukkan jadi tim sekolah. Ya, kita punya potensi yang sama dengan sekolah lain, hanya karena barangkali kita kemarin banyak praktik dan agak sulit dikomunikasikan di satu kelas. Dan sekarang kita sudah kumpul menjadi satu. Nah, kita akan mengikuti turnamen KNP Cup Bola Voli Putra dengan semaksimal mungkin. Kita harapkan hasilnya bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakak, siapkan kembali. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Denmark SMKS Harapan Pangkalan Bun secara bersama-sama oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, keluarkanlah kami dari sikap ragu-ragu, karuniailah kami dengan keimanan dan ketakwaan. Bukakanlah saudara kami, ujian dan kecerdasan. Bukakanlah bagi kami pintu ilmu dan tatanan pengetahuan. Serta hiasilah kami dengan kasih sayang dan akhlak yang baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, lihatlah pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, berikanlah kami petunjuk untuk serta perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami dan dosa ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami yang berbakti. Ampunilah segala dosa para pemimpin kami dan dosa para pahlawan yang telah gugur dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kami. Ampunilah pula dosa bapak dan ibu guru kami dengan segala upayanya untuk curahkan segala kemampuan dan ilmunya kepada kami. Ya Allah, berkatilah segala usaha kami dan kabulkanlah doa kami. Sungguh Engkau Maha mendengar rajin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara.